Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan pertemuan kita hari ini, yaitu sistem peradilan pidana. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu hari ini kita akan membahas terkait dengan model-model sistem peradilan pidana. Di dalam hal ini ada 3 macam model dalam sistem peradilan pidana. Adapun model yang pertama yaitu Crime Control Model atau yang disingkat dengan CCM. CCM ini atau model ini menggunakan sanksi pidana dalam menilai pelaku tindak pidana atau kejahatan dengan menganut azas praduga bersalah dan penegasan pada eksistensi kekuasaan penegak hukum. Jadi maksudnya dalam hal ini, model ini menjelaskan terkait bagaimana di dalam sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai dengan kehakiman, tanpa melihat atau tanpa melindungi hak-hak yang terdapat di dalam terdakwa atau tersangka. Karena dalam hal ini polisi, jaksa, hakim melihat terkait dengan perbuatan dan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Sehingga di sini menganut azas praduga tak bersalah. Artinya jika dia dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, maka dia segera diproses dalam proses sistem peradilan pidana, baik itu dalam proses penyidikan, kemudian penuntutan, sampai dengan proses putusan hakim. Hal ini dikatakan demikian karena dalam model ini dia memperkuat adanya kekuasaan penegak hukum. Jadi penegak hukumlah yang memiliki kekuasaan terhadap bagaimana untuk menjerat pelaku tindak pidana yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan guna untuk melakukan upaya represif atau sesudah terjadinya tindak pidana atau kejahatan, guna untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum. Apabila dilihat dari sistem kontrol model ini, jika diterapkan kepada pelaku tindak pidana, tentunya melanggar hak asasi pelaku tindak pidana, karena walaupun dia telah dinyatakan bersalah, pelaku tindak pidana yang selaku atau sebagai tersangka atau terdakwa tetap harus dijunjung hak asasi manusianya di dalam proses sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk yang upaya represif atau model CCM ini untuk kedepannya tidak bisa digunakan lagi di dalam sistem peradilan pidana, sehingga digunakanlah model yang kedua, yaitu due process model atau DPM. Dalam model ini menjelaskan bahwa untuk melindungi hak tersangka di dalam proses peradilan, baik itu di kepolisian, jaksa, sampai kehakiman, harus mengacu pada azas praduga tidak bersalah. Artinya, walaupun betul atau belum betul dia melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, tetap dia dinyatakan belum sepenuhnya melakukan tindak pidana. Dan hal ini harus dibuktikan juga terkait di dalam pembuktian-pembuktian di pengadilan. Sehingga apabila memang bukti menyatakan dia bersalah, makanya dia dapat divonis sanksi pidana penjara. Jika dia tidak bersalah, maka dia dapat divonis bebas. Apabila dilihat dari dua sistem ini, terkait dengan CCM ini menjerat pelaku dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Sedangkan sistem DPM ini selain menjerat pelaku,
Sistem ini juga melindungi hak tersangka, sehingga apabila tidak bersalah maka si tersangka atau terdakwa tersebut dapat divonis bebas. Hal ini dirasakan di dalam sistem peradilan pidana masih belum mencapai suatu kepuasan atau keadilan, sehingga timbul lagi sistem atau model yang baru, yaitu family model. Dalam model ini menggunakan sistem kekeluargaan, sehingga walaupun bersalah si pelaku tersebut tetap berada dalam kasih sayang keluarga. Contohnya seperti ini: jika anak tersebut telah dinyatakan bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana, maka anak tersebut tetap berada dalam kasih sayang keluarganya, sehingga bisa kemungkinan dia tidak dimasukkan ke dalam lapas, atau yang biasa kita dengar dengan istilah dia tidak dikurung di dalam penjara, tetapi dia harus wajib lapor. Sistem inilah yang biasanya digunakan oleh family model di dalam sistem peradilan pidana anak. Tapi untuk yang terkait untuk sistem family model ini juga masih diragukan oleh aparat penegak hukum, sehingga sampai sekarang pun masih menggunakan sistem yang nomor 2, yaitu DPN. Selain melihat sanksi pidana untuk menjerat pelaku, juga melindungi hak pelaku atau tersangka ketika berada di dalam proses peradilan. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan untuk model-model sistem peradilan pidana. Apabila ada pemaparan ataupun kata-kata saya yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf, karena dalam hal ini saya bertujuan menjelaskan materi untuk saya sampaikan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.